Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang Ananda sekalian. Pertama, Ibu ucapkan selamat kepada Ananda karena saat ini Ananda sudah duduk di kelas 12 SMK. Nah, Ananda sekalian, khususnya mata pelajaran matematika, Ananda akan belajar bersama Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Wisnarti. Nah, baiklah Ananda, untuk kelas 12 ini, pada mata pelajaran matematika, Ananda harus menyelesaikan sebanyak 8 kompetensi dasar lagi. Nah, yang mana 26 kompetensi sudah Ananda pelajari di tingkat 1 dan tingkat 2. Nah, sekarang kita akan lanjutkan kompetensi dasar yang ke-27 hingga kompetensi dasar 34. Nah, untuk pertemuan kita yang pertama ini, kita akan mulai dengan kompetensi dasar yang ke-27, yaitu mengenai kajian statistika. Nah, baiklah Ananda, langsung saja Ananda cermati materi yang akan Ibu sampaikan berikut. Ananda sekalian, marilah kita memulai pembelajaran dengan terlebih dahulu membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas kompetensi dasar untuk pengetahuan mengevaluasi kajian statistika dalam masalah kontekstual. Kemudian untuk keterampilannya, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kajian statistika. Nah, anak-anak Ibu sekalian, berdasarkan kompetensi dasar yang Ibu bacakan tadi, maka tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah Ananda mengamati atau menonton tayangan video pembelajaran yang Ibu sajikan ini dan menggali informasi dari berbagai sumber belajar yang relevan, Ananda diharapkan nanti dapat mengevaluasi kajian statistika dalam masalah kontekstual dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kajian statistika dengan benar, penuh rasa ingin tahu, disiplin, kerja keras, dan bertanggung jawab. Kita lihat peta konsep. Pada kajian statistika ini, materi yang harus Ananda kuasai adalah mulai dari pengertian statistika, statistik dan kegunaannya, pengertian populasi dan sampel, pengertian, jenis, dan cara pengumpulan data, penyajian data dalam bentuk tabel dan diagram, kemudian histogram, poligon frekuensi, kurva Ogif, dan akhirnya Ananda dapat menyelesaikan masalah statistika. Ananda, kita mulai dari pengertian statistika. Statistik itu adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, penganalisisan data, penarikan kesimpulan, serta membuat keputusan berdasarkan fakta yang ada. Kemudian statistik. Statistik itu adalah kumpulan fakta berbentuk angka yang disusun dalam bentuk tabel atau daftar yang menggambarkan suatu persoalan. Nah, Ananda sekalian, jelas berbeda antara statistika dengan statistik. Statistika itu ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan mulai dari pengumpulan data sampai membuat keputusan berdasarkan fakta. Sementara statistik itu adalah kumpulan fakta. Jadi, statistik itu merupakan hasil dari statistika. Nah, ini lihat gambar ini merupakan contoh dari statistik atau hasil dari statistika. Berikutnya Ananda, kita lihat kegunaan statistika. Nah, untuk apa kita mempelajari statistika itu? Nah, statistika itu berguna dalam sensus penduduk, sensus ekonomi, kemudian pemasaran suatu produk, kemudian untuk pemetaan mutu pendidikan, gambaran kualitas pelayanan kesehatan, gambaran mutu suatu sekolah, dan banyak lagi kegunaan statistika dalam berbagai bidang di kehidupan sehari-hari. Berikutnya, populasi dan sampel. Ananda sekalian, kita lihat apa itu populasi dan apa itu sampel. Nah, populasi menurut Sugiono adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sementara sampel adalah bagian atau jumlah dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi.
Nah, bila populasi besar, peneliti akan mengambil sampel dari populasi itu. Artinya, sampel itu adalah bagian dari populasi. Kemudian Ananda kita lihat data. Pengertian data, data adalah sejumlah informasi yang dapat memberikan gambaran tentang suatu persoalan atau suatu keadaan. Selanjutnya ada syarat data yang baik. Syarat data yang baik, yang pertama, data itu harus objektif, diperoleh dari hasil penelitian yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Kemudian relevan, data yang diperoleh harus ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti. Kemudian data harus up to date, sesuai dengan zaman. Kemudian representatif, data yang diperoleh dari hasil penelitian harus memiliki atau menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Kemudian data harus dapat dipercaya, diperoleh dari sumber yang tepat. Berikutnya Ananda, jenis-jenis data. Nah, ada ditinjau dari beberapa. Yang pertama, dari segi sifat, data itu ada data diskrit dan data kontinu. Data diskrit itu adalah data yang diperoleh dari hasil penghitungan. Kemudian data kontinu diperoleh dari hasil pengukuran. Kemudian dari segi bentuk, ada data tunggal dan ada data berkelompok. Dari segi nilai, ada namanya data nominal, ada data ordinal, ada data interval, ada data rasio. Kemudian dari segi waktu, ada namanya data series dan data cross section. Nah, berikutnya dari segi sumber, ada data primer, ada data sekunder. Nah, bagaimana cara pengumpulan data? Nah, untuk mengumpulkan data ada beberapa cara. Yang pertama, melalui wawancara, kemudian yang kedua melalui observasi, yang ketiga melalui pengumpulan angket atau kuesioner, dan yang keempat melalui dokumentasi. Nah, bagaimana Ananda sekalian? Cukup paham ya dengan materi yang Ibu jelaskan tadi? Nah, Ibu tadi sudah jelaskan mulai dari apa itu pengertian statistika hingga bagaimana cara mengumpulkan data secara statistika. Nah, untuk memperdalam pengetahuan Ananda atau untuk memperluas pengetahuan Ananda bisa membaca bahan ajar yang sudah Ibu siapkan di ruang kelas kita pada portal Rumah Belajar Si Cerdik Pandai. Atau juga Ananda bisa download pada kolom deskripsi di bawah ini. Nah, Ananda sekalian jangan lupa di like and subscribe channel Ibu ini ya. Semoga bermanfaat. Kemudian sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Kita akan membahas bagaimana menyajikan data dalam bentuk tabel, diagram, dan grafik. Nah, baiklah Ananda, sampai jumpa. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.